Allah Subhanahu wa taala jualah kemudian memberikan kepada kita yakni kehidupan, dan kemudian nanti kita akan mati dan akan hidup kembali untuk kemudian diberikan balasan atas semua yang pernah kita lakukan. Baik yang kita lakukan, surga insyaallah menanti. Buruk yang kita lakukan, na'udzubillah, azab Allah menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar, dan masih pada pembahasan tafsir Juz' Amma, dan masih pada bahasan surah Al-A'la. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada surah Al-A'la ayat 10. Maka sebelum kita lanjutkan untuk ayat 11 sampai 15 insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita rekap dulu apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Yang artinya adalah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya,
dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, nazih isma rabbika al-a'la 'anis syariki wan naqaisi tanzihan yaliqu bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqal makhluqat fa'atqana khalqaha wa ahsanahu walladhi qaddara jami'al muqaddarat fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu walladhi ambatal kala al-akhdar faj'alahu ba'da dhalika hashiman jafan mutaghayyiran, yang artinya adalah, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi dari kemusyrikan dan segala kekurangan. Pengsucian yang patut dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya tidak pernah akan sama dengan sifat makhluknya. Dialah yang telah menciptakan makhluk lalu menyempurnakan penciptaannya, dan khususnya manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Dialah yang menciptakan makhluk lalu menyempurnakan penciptaannya dan membaguskannya. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara kita yang bukan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sempurna, tapi plus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia paras yang cantik dan juga ganteng. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan. Yang menentukan semua ketentuan, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sudah Allah tentukan ketentuan-ketentuannya. Bahkan untuk kita manusia, ketika ditentukan ulang, ketika janin berumur 120 hari, kata Nabi Muhammad SAW, kutiba rizquhu wa ajaluhu wa awaluhu wa ajaluhu wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskanlah untuknya rizkinya, amalnya, hidup matinya, dan surga dan nerakanya. Dan berlaku juga tentunya untuk makhluk yang lain. Telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan semua ketentuan untuk makhluknya tersebut. Lalu menunjukkan semua makhluk kepada apa yang cocok untuknya, berikan petunjuk. Manusianya, jinnya, binatangnya, Allah berikan kepada mereka ilmu, hingga kemudian dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama manusia, jin, binatang, manusia, muslimnya, kafirnya, Allah berikan kepada mereka ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih semua. Yang menumbuhkan rerumputan hijau, lalu setelah itu menjadikannya kering, berubah menjadi kehitam-hitaman setelah sebelumnya hijau. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan tumbuhan yang kemudian menjadikannya kering, menjadi kering kehitam-hitaman setelah sebelumnya indah hijau. Allah Subhanahu wa ta'ala jualah kemudian memberikan kepada kita yakni kehidupan, dan kemudian nanti kita akan mati dan akan hidup kembali untuk kemudian diberikan balasan atas semua yang pernah kita lakukan. Baik yang kita lakukan, surga insyaallah menanti. Buruk yang kita lakukan, na'udzubillah, azab Allah menanti.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masih rekap ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk lupa. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dalam tafsir singkatnya disebutkan, sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal Qur'an qira'atan la tansaha illa ma sya'allahu mimma iqtadat hikmatuhu ayyunsiyahu limaslahatin ya'lamuha. Innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamul jahra minal qawli wal amal wa ma yakhfa minhuma. Yang artinya adalah, kami akan membacakan kepadamu, hai Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Al-Quran ini dengan bacaan yang tidak akan kamu lupa. Kecuali bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya, Nabi Muhammad untuk lupa. Untuk menjadikannya lupa karena ada suatu hikmah yang menuntut hal itu demi suatu kemaslahatan yang Dia ketahui. Terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah lupa untuk jumlah rakaat. Dan betul saja kemudian ada hikmah di balik itu yang kemudian diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sabda beliau, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, ya kayak kalian, aku ini sama. Ansa kama tansaun, aku lupa, kalian juga lupa. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga tentunya bisa lupa. Manusiawi. Tapi tentunya kesalahan-kesalahan manusiawi seperti ini tidak menafikan kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nasitu fadzakkiruni, jika aku lupa tolong diingatkan. Ada kemaslahatan di balik itu. Akhirnya orang kemudian tidak menuhankan Nabi Muhammad, tidak menyembah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau bukan Tuhan. Beliau manusia. Beliau bisa lupa. Nabi Musa bisa marah, Nabi Ibrahim bisa takut, Nabi Adam bisa lupa. Kesalahan-kesalahan manusiawi karena memang mereka manusia. Di saat yang sama juga bantahan untuk orang-orang kafir Quraisy kala itu yang menginginkan Rasul itu adalah malaikat. Terlalu berat beban risalah ini untuk diemban oleh manusia. Lah, bantahan Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah, bukankah nabi-nabi dan rasul sebelum saya kan manusia semua? Ya Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Daud, semuanya kan manusia. Apa bedanya sama saya? Saya juga manusia. Bedanya kami dipilih. Diwahyukan kepada kami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kami menyampaikannya. Mereka tetap cari-cari alasan karena intinya hanya ingin menolak Nabi Muhammad SAW. Ya kalau manusia juga jangan yang si yatim ini dong. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih dalam tafsirnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui kata-kata dan perbuatan yang terang jelas dan juga tersembunyi. Mau kita sembunyikan perkataan buruk kita dari orang, mau kita sembunyikan, mungkin kalau untuk kasus zaman sekarang kita sembunyikan perkataan buruk kita di balik sebuah akun yang fake akunnya. Allah tahu siapa orangnya, Anda kan? Atau kemudian yakni kita sembunyikan dari banyak orang perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dengan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wakilkan untuk kita, semuanya tercatat.
perkataan yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, tercatat semuanya. Terkadang kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat Tuhan yang Maha Esa yang paling rendah untuk kita hormati. Kenapa? Kita lebih takut kepada manusia ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan kata-kata yang buruk, ketika memposting postingan yang buruk, ketika melakukan perbuatan yang buruk, lebih takut ketahuan teman, lebih takut ketahuan manusia, lebih takut ketahuan orang tua, mertua, pasangan, anak. Allah paling bawah. Padahal semua makhluk itu bisa kita kelabui. Semua makhluk itu bisa kita dustai. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sampai level ihsan itu imannya tinggi sekali. Karena dia merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa dikelabui. Siapapun dia orangnya, sehebat apapun kemudian dia memiliki peralatan untuk kemudian yakni mengawasi kita, bisa dikelabui semua. Tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah sampai level iman yang tertinggi yaitu ihsan, menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya. Jika Allah tidak melihatnya, jika dia tidak melihat Allah, Allah melihatnya. Dia takut untuk bermaksiat kepada Allah walaupun dalam kesendirian. Kenapa? Karena Allah tahu. Dan di saat yang sama dia tidak berkecil hati ketika puluhan tahun dia beramal soleh dan tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka lil yusra. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya adalah dan kami akan memberikan kamu taufik ke jalan yang mudah. Dan sebutkan tafsirnya wa nuyassiruka lil yusra fi jami'i umurik. Wa min dzalika tashilu talaqqi a'ba'ir risalah wa ja'lu dinika yusran la usra fih. Yang artinya adalah kami memudahkanmu kepada kemudahan dalam agama, dalam semua urusan agama. Di antaranya dimudahkan mengambil beban risalah dan menjadikan agama mudah tanpa ada kesulitan, ya. Beban memang, disebutkan beban memang. Tapi mudah kita untuk memikulnya, mampu kita untuk memikulnya. Syariat apapun itu. Kalau sudah kemudian kok jelimet, kalau sudah kemudian kok susah dan sangat berat, itu sudah ciri-ciri bukan syariat Islam. Yuridullahu bikumul yusra, disebutkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian. Enggak ada Allah nyusahin. Bisa salat berdiri, berdirilah. Enggak bisa, ya duduk, mudah kok. Duduk masih enggak bisa karena sesuatu dan lain hal, silahkan rebahan, bisa kok. Tapi tetap salat kan. Kemudian ketika safar tidak bisa sempurna, silahkan ada keringanan, silahkan dikosor. Ketika membutuhkan, silahkan dijamak. Kemudahan demi kemudahan. Puasa jika sakit dan sakitnya kemudian masih sangat mungkin sembuh, tapi berat hari itu dia untuk berpuasa, silahkan tidak puasa, nanti diganti. Tapi kalau sakitnya adalah sakit yang sangat susah untuk sembuh, berdasarkan sejarah penyakit ini jarang sembuhnya, bahkan terkadang atau rata-rata berakhir pada kematian, maka dia tidak puasa dan juga tidak bayar dan juga tidak mengqadhanya, tapi bayar fidyah. Kemudahan demi kemudahan. Lagi hamil, lagi menyusui, boleh tidak puasa, tapi nanti kemudian diqadha. Zakat pun demikian, belum memenuhi persyaratan, ya enggak dikeluarkan dulu.
Tapi Ustadz duitnya banyak, cuman kalau sudah sampai 1 tahun, ya berkurang lagi. Ya perbanyak sedekah dan infaknya dong. Demi mensucikan diri Anda dan juga harta Anda. Untuk zakat, belum. Tapi kan bisa sedekah. Untuk zakat, belum. Tapi kan bisa kemudian mengeluarkan yang sunnah. Haji pun jika kemudahan demi kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Sampai di situ bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Kata Syekh, fa'id qaumaka ayyuhar rasul hasbama yassarnahu laka bima yuha ilaika wahdihim ila ma fihi khairuhum wa khussa bitadhkiri man yurja minhu tadhakkur wala tat'ab wala tud'ib nafsaka fi tadhkiri man la yurithuhu tadhakkur illa utuwan wa nufura. Karena itu berikanlah pelajaran kepada kaummu wahai Rasul sebagaimana apa yang kami mudahkan untukmu dengan apa yang diwahyukan kepada kami wahyukan untukmu syariat yang mudah, sampaikan juga ke kaummu syariat yang mudah ini. Dan tunjukkanlah mereka kepada apa yang berisikan kebaikan untuk mereka. Makanya tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan. Bahkan dalam perkara yang sangat remeh, Nabi Muhammad sampaikan kebaikan di balik. Berikanlah peringatan itu kepada orang-orang yang diharapkan akan mengambil pelajaran darinya, dan janganlah memenatkan dirimu dalam memperingatkan orang-orang yang tidak bisa menerima peringatan kecuali semakin menentang dan menjauh. Kita sebutkan kemarin faedah dari Syekh Sa'di. Bagaimana beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita menyampaikan peringatan, kita juga harus mengira-ngira bahwasanya ini akan bermanfaat untuk dia. Karena terkadang ada orang yang tidak bermanfaat untuknya nasihat. Sejak pertama kali diingatkan langsung nolak, langsung berpaling. Yang kayak gitu-gitu tuh, hai Muhammad SAW, jangan kamu memenatkan dirimu untuk memberikan yang seperti itu yang tidak bermanfaat untuknya nasihat. Udah, sampaikan sekali, nolak, selesai. Kenapa? Beban sudah kita turunkan. Untuk siapapun di antara kita, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, kita kepada teman sejawat, atau sebaliknya. Teman kita ke kita, kita ke orang tua, anak ke kita misalnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika orang menyampaikan kepada kita nasihat, berarti dia sudah memperkirakan bahwasanya kita insya Allah bisa terima. Kalau kemudian kita menolak, kalau kemudian orang lain menolak yang kita sampaikan, selesai. Jangan nyampe-nyampein diri sendiri. Disebutkan oleh Syekh di sini tafsirannya, wala tut'ib nafsaka fi tadhkiri man la yurithu tadhakkur illa utuwan wa nufura. Jangan memenatkan dirimu, bikin dirimu capek sendiri untuk memperingatkan orang yang tidak bermanfaat untuknya peringatan kecuali makin menentang, makin jauh. Nggak usah. Tapi Ustaz ini orang tua saya. Oke, nanti ingatkan lagi. Tapi Ustaz ini istri saya. Oke, nanti ingatkan lagi. Tapi ingat, sekali saja Anda menyampaikan, tugas Anda sudah selesai. Nggak usah nyampe-nyampein diri sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah menyampaikan dengan ilmu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan faham yang lurus. Faham dia, selesai. Kecuali dia belum faham, terangkan lagi. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya asal sudah disampaikan, selesai. Paham atau tidak, tugas kita selesai.
Tapi saya ikut pendapat bahwasanya menyampaikannya itu harus sampai yang disampaikan kepadanya nasihat tersebut faham. Faham, selesai. Nggak usah nyampe-nyampein diri untuk kemudian memperingatkan seorang yang tidak bermanfaat untuknya peringatan, kecuali makin menentang makin jauh. Yoh, terserah lu lah. Toh kita sudah mengingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Disebutkan orang-orang yang takut kepada Allah lah yang akan mendapatkan pelajaran, yang mengambil manfaat. Yang enggak takut, yang enggak bermanfaat untuknya nasihat. Disebutkan di sini, sayatta'idul ladzi yakhafu rabbahu wa yata'adda 'anil dzikril ashqal wa sayatta'id alladzi yakhafu rabbahu. Orang yang takut kepada Tuhannya betul-betul akan menerima nasihat. Orang kalau takut kepada Allah, takut akan azab Allah, diingatkan kepadanya peringatan dari maksiat yang dia lakukan, dari ketaatan yang dia tinggalkan, mesti dia akan mengambil manfaat itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian masuk pada ayat yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang kafir celaka akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang memasuki api neraka yang besar. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu kemudian dia salat. Perhatikan tafsirannya. Wa yatajannabu al-ashqa ila akhir al-ayah. Wa yabta'id an adh-dhikra al-ashqa alladhi la yakhsha rabbahu alladhi sayadkhulu nara jahannam al-'udhma yuqasi harraha thumma la yamutu fiha fayastarih wa la yahya fiha hayatan tanfa'uhu. Di ayat sebelumnya itu disebutkan orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nasihat itu akan dia terima. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Anda bisa ukur diri Anda. Anda bisa ukur diri Anda takut kepada Allah atau tidak ketika dinasihatkan kepada Anda nasihat, Anda menerimanya. Itu bukti Anda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang bertanya, Ustaz, bagaimana atau apa maksudnya takut kepada Allah? Takut akan azabnya. Prakteknya, ketika ada orang menasihati Anda ketika Anda melakukan kemaksiatan, ada yang nasihatin. Ketika Anda meninggalkan kewajiban, ada yang nasihatin, Anda takut. Hingga kemudian Anda menerima nasihat tersebut. Bukan malah menentang, bukan malah menolak, cari-cari alasan, menyaksikan firman Allah, mendustakan sabda Nabi Muhammad, itu di antara tanda Anda nggak takut. Anda tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak ngomong. Anda tidak mengatakan, saya nggak takut azab Allah. Praktek Anda menunjukkan itu. Padahal ketika teman Anda datang memberikan nasihat, itu bukti dia peduli. Apalagi dia datang bukan mengatakan katanya-katanya, tapi dia datang membawa
yakni firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ilmu agama dengan faham yang benar. Tapi kan selalu tapikan. Selalu ingin cari celah supaya kemudian menghindari nasihat tersebut. Anda berarti nggak takut sama Allah. Tidak takut akan azabnya. Kata Nabi Muhammad SAW, An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan itu api dunia, hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan. Artinya kasarnya kalau misalnya api dunia sekarang yang bisa dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius hingga kemudian melelehkan besi supaya bisa dibengkokkan, dilelehkan atau dilebur atau kemudian menjadi bentuk besi-besi yang lain 1000-an derajat Celcius, bisa kita lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Apakah seperti itu panasnya api neraka Allah? Enggak, lebih daripada itu. Itu hanya bentuk bersangatannya Allah saja atau Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Hakikatnya lebih dahsyat dan kemudian kita nggak takut. Kemudian dengan gampangnya mengatakan neraka gue. Urusi urusanmu sendiri. Kalau masuk neraka gue nggak bakal ngajak-ngajak kok, neraka gue. Subhanallah. Anda kalau berkata demikian, coba pakai korek api aja deh. Nih, jari Anda nih bakar nih, coba nih. Petasan kecil aja Anda gak berani pegang. Neraka gue. Ini petasan yang kecil nih, pegang. Hancur jari Anda. Atau Anda bisa lebih berani lagi. Petasan kecil nih, taruh telinga. Set, nyalain. Hilang nih separuh wajah Anda. Langsung Anda jadi musuhnya Batman. Jadi Two-Face. Neraka gue. Sama petasan aja takut. Neraka gue. Sama kecoa takut. Sama makhluk Allah, binatang yang kecil-kecil. Maksiat sana, maksiat sini. Perintah sana tinggalkan, perintah sini tinggalkan. Ada tikus laut, monyong. Sama tikus takut, neraka Allah berani. Ya, ngeri azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukupkah untuk kita cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, Allah siksa di dunia sebelum di akhirat? Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Baca. Anda kira mati tenggelam itu enak? Hah? Siapa di antara Anda kemudian dulu pernah belajar berenang, kemudian nggak lancar, kelelep, pengen mati rasanya? Kayak gitu azab Allah. Dan lebih dahsyat lagi, mati tenggelam. Ada yang mati kedinginan. Kaumnya Nabi Saleh apa Nabi Hud tuh? Dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala angin yang begitu dingin. Beku mereka, mati beku. Baca bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka lebih mengerikan. Neraka gue. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian kesombongan menutupi hati ini hingga kemudian nasihat orang gak masuk. Batarul haqqi wa ghamtun nas, itulah kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lu siapa sih? Lulusan mana sih? Anak kemarin sore. Subhanallah. Sudahlah bodoh, sombong pula. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ayat Allah kan gak dipahami secara seperti itu. Sabda Nabi Muhammad kan gak gitu-gitu amat. Situ gak belajar. Enak-enakan kemudian mengatakan orang anak kemarin sore. Padahal dia anak kemarin sore, kemarin pagi, dan kemarin-kemarinnya lagi. Dia belajar lama. Anda baru baca satu buku. Dia belajar lama. Belasan tahun, puluhan tahun. Nyantri dia kuliah sana, kuliah sini. Situ baca buku 1-2 bahkan mungkin belum selesai. Konspirasi katanya agama.
Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda kafir non muslim sih ya bodo amat. Kalau yang mengatakan muslim yang jadi masalah. Sombongnya diri ini ketika disampaikan kepadanya satu nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sementara yang menjauhi peringatan, pokoknya yang takut dia akan terima nasihat. Sementara yang menjauhi peringatan ialah orang-orang yang paling celaka yang tidak takut Rabbnya. Paling celaka, al-ashqa. Anda nggak takut, Anda orang paling celaka. Tidak takut Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya nih, saya maksiat sana sini biasa aja. Nggak ada imbasnya. Belum. Kalau setiap kemudian bermaksiat, jeder, langsung Allah berikan azab, semua orang akan sadar. Setiap maksiat, hukuman. Maksiat, hukuman. Orang berhenti. Enggak. Nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan kemana dia mau. Ente pengen maksiat terus, yo. Allah berikan istidraj, tipuan kenikmatan. Nyaman hidup Anda dengan maksiat terus, tapi nyaman hidupnya, duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, tapi maksiat terus. Ntar, belum aja. Orang yang kalau kemudian Allah ingatkan langsung, bukti Allah cinta. Tapi kalau enggak dibiarkan, berarti Allah enggak cinta. Allah enggak ingatkan Anda lagi. Lupa sudah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya tinggalkan sholat, nggak apa-apa tuh. Ketika saya tinggalkan perintah itu, nggak apa-apa tuh. Sekarang dan belum aja. Anda jangan merasa aman dengan hal yang demikian. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak cinta. Dua, entar Anda akan menyesal. Bahkan mungkin sebelum akhirat di dunia pun Anda akan menyesal. Semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini harusnya kita syukuri dengan taat. Bukan malah dengan membangkang. Tapi subhanallah, ketika orang bertaubat kembali pun Allah maafkan tuh. Sudahlah kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mensyukurinya. Plus terkadang kita tambah dengan maksiat, tetap Allah maafkan, coba. Tapi jangan kemudian berlindung di balik itu. Nantilah kalau sudah tua, saya tobat minta maaf. Besoknya mati. Anda bisa jamin masih hidup sampai nanti siang? Nggak ada yang bisa jamin. Taat sekarang. Taat itu cuma sebentar. Kenapa? Mungkin nanti sore mati. Berarti ya tinggal setengah hari lagi. Untuk kemudian menyempurnakan puasa. Malam Id meninggal. Tapi taat. Bukti Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, sementara yang menjauhi peringatan ialah orang-orang yang paling celaka dan tidak takut kepada Rabbnya. Na'udzubillah. Ya tentunya orang bodoh yang begini. Nggak belajar, nggak baca, diingatkan malah membangkang. Nggak belajar, nggak baca, oke. Tapi kita ada mengingatkan, nolak juga. Anda bodoh nih kadang nggak belajar. Anda bodoh nih kadang nggak baca. Tapi begitu ada mengingatkan, jangan sombong. Jadi kan Anda bodohnya tuh bertingkat-tingkat. Nggak belajar jadi bodoh, ada yang mengingatkan Anda malah sombong. Hidup lagi, aduh, bingung juga kita sama orang begini. Subhanallah. Al-musyahidun al-kiram. Kata Syekh, sementara yang menjauhi peringatan ialah orang-orang yang paling celaka, yang tidak takut kepada Rabbnya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azabnya mengerikan. Firman Allah, syadidul iqab, inna azabi la syadid. Syadid. Berkaitan dengan azab, mesti ada sifatnya tuh. Syadid, di banyak ayat. Azabku pedih, azab Allah pedih, azab Tuhannya pedih. Pedih. Itu diulang-ulang tuh buat apa? Hah? Kalau bukan kemudian menekankan, hati-hati. Hati-hati. Di pengajian tentang iman kepada hari akhir dan di kajian tentang neraka Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan ngerinya neraka Allah Subhanahu wa taala di banyak
dengan banyak sifatnya. Tentunya videonya ada di Rifkon. Nah, serial Iman kepada Hari Akhir ada di Rifkon. Silakan set kemudian bagian ini ketika kita menyampaikan tentang sifat-sifat neraka. Ngeri sampai 3 pertemuan saya ingat. 3 sampai 4 pertemuan bahas ngerinya neraka doang. Pelajari supaya kita takut. Kenapa kita tidak takut? Karena nggak belajar. Kalau begitu Ustaz, mendingan saya nggak belajar. Nanti kalau saya belajar saya takut. Ah, salah. Anda berarti merasa nyaman dengan kebodohan. Hingga kemudian maksiat sana maksiat sini. Coba belajar tahu. Ah, stop kita akhirnya. Oh, enggak lah. Mengerikan azab Allah. Kenapa? Mungkin ntar mati. Saya belum sempat taubat. Kenapa begitu? Kenapa sadar? Karena belajar. Karena nuntut ilmu. Walaupun kemudian belum bisa ke majelis talim, ke masjid. Kita yakin semua kaum muslimin begitu di masjid. Ya streaming deh. Yuk belajar. Yang akan memasuki api jahanam yang sangat besar dalam keadaan merasakan panas. Besar, luas, dalam. Kita sebutkan juga di pengajian-pengajian itu tentang sifat neraka. Sangat luas antara tepi-tepinya. Sangat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan padanya batu sampai ke dasarnya 70 tahun baru nyampe. Itu dalamnya neraka Allah, belum lagi luasnya. Seluas itu orang yang dimasukkan ke neraka Allah. 1 gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ini 1 orang ya. Yang Allah masukkan ke neraka Allah. Allah rubah bentuknya menjadi sangat besar. Kulitnya sangat tebal. Kenapa? Supaya lebih pedih lagi untuk diazab. Kalau kecil begini. Saya nggak kecil juga sih ya, saya gendut. Tapi kecil lah ya ini ya. Dibakar selesai. Nggak jadi raksasa. Kenapa? 1 gigi geraham. Orang yang masuk neraka, Allah jadikan dia seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya 300-an meter. Total pegunungannya 8 kilo. Itu gigi geraham sebiji. Gimana orangnya? Besar sekali kan? Sangat besar. Allah tebalkan kulitnya berkilo-kilometer. Karena Allah akan bakar. Dan paling sakit di badan ini, ketika kita dibakar, pertama kali kan kulit. Kulitnya Allah tebelin. Matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Sebesar itu orangnya, 1 orang. Kemudian dimasukkan ke neraka. Begitu banyak, neraka masih mengatakan hal mim mazid. Ada nggak tambahan wahai Allah? Menunjukkan begitu luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus kita nggak takut. Neraka gue. Nauzubillah. Yang akan memasuki neraka jahanam yang sangat besar dalam keadaan merasakan panas. Di atasnya panas, di depannya panas, pakaiannya panas, semuanya dari api, terbelenggu dengan api. Kemudian pasti haus. Orang kalau kepanasan pasti mencari minuman supaya dahaganya hilang, naungan supaya panasnya hilang, atau angin supaya kemudian hawanya hilang. Semuanya 3-tiganya ada. Minuman ada, naungan ada, hembusan angin ada, tapi semuanya panas. Tapi Anda harus minum. Dan ketika minum, semua isi tubuh Anda, perut Anda luluh lantak. Tapi Anda harus minum, tapi Anda minum air yang mendidih. Neraka gue, minum kopi aja masih ditiup. Neraka gue. Kopi. Kemudian langsung air dari mendidih, set, minum, kuat situ. Neraka gue. Kecuali situ memang kopi yang dingin. Kopi standarnya panas. Atau teh panas. Anda masih nunggu sebentar, kemudian bisa diminum. Anda masih terkadang juga mempraktekkan hal yang salah. Supaya dingin, Anda tiup. Terus kemudian neraka gue. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Potong nanti tuh, Pit. Buat peringatan 1 menitan. Takutlah akan azab Allah. Dan keutamaannya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, orang yang menangis karena takut akan azab Allah mustahil masuk neraka. Mustahil.
Sama seperti mustahilnya, tidak mungkinnya air susu kembali ke ketelnya ketika sudah dituangkan. Gak akan masuk. Kenapa? Karena dia takut. Ini gak takut. Kemudian kita akhiri. Dan hari ini insya Allah tetap hadiahnya mushaf, tapi ada 3 jenis ya, Syarifit. Ada mushaf saku, ada mushaf terjemah plus tajwid, dan ada mushaf Madinah. Oke. Buruan nanya. Ya tapi kalau bisa sesuai tema. Tapi nggak sesuai tema juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya baca ya dapat. Nggak saya baca dapat juga. Tapi bukan mushaf. Mushaf saku. Nggak muat. Saku, coy, mantap. Oke, kita akhiri. Kata Syekh, kemudian di dalam jahanam ia tidak akan mati sehingga terbebas darinya, dan dia pula tidak hidup kemudian mengambil manfaat baginya. Enggak hidup, enggak mati, bayangin. Kan kalau mati berarti bisa selesai istirahat. Enggak, Anda diazab terus. Tapi enggak hidup juga karena sedang diazab terus. Enggak bisa istirahat maksudnya. Tidak mati kemudian azab Anda berakhir. Ya, tidak kemudian juga hidup, artinya azabnya stop, enggak. Terus diazab sama Allah Subhanahu wa taala, enggak hidup, enggak mati, bayangin. Istilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup di dalamnya dan juga tidak mati. Tidak hidup kemudian bisa istirahat. Tidak mati juga kemudian ingin istirahat. Kenapa? Karena sedang diazab terus. La yamutu fiha, tidak mati dia. Karena kalau sudah mati harusnya kan berhenti. Mati udah. Enggak. Diazab. Dan ketika diazab enggak ada istirahat juga. Terus. Neraka gue. Nauzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ini bukan tidak perlu ya. Jangankan ayat yang banyak. Anda baca surah Al-A'la saja, selami, Anda akan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mati sehingga terbebas darinya. Mati berarti berhenti dong azab. Enggak, azab jalan terus. Dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang bermanfaat baginya. Kemudian bisa istirahat. Enggak, dia azab terus. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela dan mengingat Allah. Lalu ia mengesahkannya, berdoa kepadanya, dan melakukan segala yang diridhoinya. Ini sebaliknya. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Kata Syekh, qad faza man tahhara nafsahu min al-akhlaqi sayyi'ah. Berjayalah, menanglah untuk orang-orang yang mensucikan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzakarallah, dan dia mengingat Allah. Wa wahhadahu, dan dia mengesahkan Allah. Wa da'ahu, dan dia berdoa kepada Allah. Ini orang-orang beruntungnya begini nih. Akhlaknya baik, jauh dia dari akhlak yang buruk, di antaranya perkataan yang buruk. Zakarallah, mengingat Allah, zikir. Ketika kaget aja yang keluar dari mulutnya zikir. Ketika takjub yang keluar dari mulutnya zikir. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehariannya. Doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillah, dia baca hingga dia selalu ingat Allah. Apalagi zikir pagi petang. Wa wahhadahu, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beruntung nih, yang mengesahkan Allah. Bukan menyekutukannya. Wada'ah, dan berdoa kepadanya. Bukan orang yang enggak butuh doa. Saya gini-gini aja saya dapat nikmat aja tiap hari. Enggak usah lah saya doa-doa. Subhanallah. Keistiqomahan hidayah dari Allah itu perlu kita minta tiap hari. Makanya kita baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Berapa rakaat kita salat, sebanyak itu kita minta. Kenapa? Kita memang perlunya tiap hari. Supaya istiqomah dan meninggal di atas keislaman. Enggak mau doa.
Orang yang nggak mau doa biasanya awalnya, nggak sholat emang. Gimana mau doa? Dan sholat itu hukum makna dasarnya adalah doa. Wa amila ma bima yurdih, dan dia mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridhai. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan, semuanya dia lakukan kebaikan. Wa aqama as-salata fi awqatiha ibtigha'a ridwanallah wa imtithalan li syar'i. Dan dia menegakkan salat pada waktu-waktunya yang tepat, pada waktu-waktunya yang telah disyariatkan, dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kemudian menang, berjaya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara ini kajian kita yang terakhir. Besok insyaallah Id, dan kemudian kita mungkin libur dulu 1 pekan. Kita akan lanjutkan di Senin kemudian. Bukan Senin ini tapi Senin kemudian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Ya, masuk ke pertanyaan. Dan hadiahnya adalah Quran saku, Quran terjemah plus ada hukum tajwidnya, dan kemudian Quran Madinah, mushaf biasa ya. Oke, kita baca dari Rifkon dulu. Maaf Ustaz, di luar tema. Waduh, Anda nggak dapat mushaf. Dapat. Tapi dari Bogor, Masya Allah. Kita kirim. Tapi tentunya ongkos kirim Anda tanggung ya. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya yang dapat hadiahnya di luar Banjarmasin gimana? Kita kirim, tapi ongkos kirim Anda tanggung. Anda yang tanggung ongkos kirim. Kalau misalnya di luar Banjar tapi cuman Banjarbaru, Martapura, 8.000 perak ya. 8.000 ya. Cukup murah lah ya untuk kemudian dengan harga mushaf yang ya 100-an ribu kayak gini ya. Bolehkah mengimami sholat sambil membaca mushaf? Karena saya ingin membaca surah yang disarankan tapi tidak hafal dan harus mengimami ibu saya. Terima kasih jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, harusnya hari ini Anda bisa hafalkan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Bisa insyaallah. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Anda tahu caranya? Baca minimal 20 kali. Baca. Jangan baca langsung hafalin, salah. Baca aja, tapi 20 kali. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. 20 kalau bisa. Banyak lagi lebih bagus lagi. Atau kemudian semua ayat Anda baca dulu, kemudian ulang. Semua ayat Anda baca, ulang. Semua ayat Anda baca, ulang. Atau per ayat, ulang. Dikali ke-21, dikali ke-25, Anda udah ingat aja tuh. Salah satu trik yang saya pelajari dari para penghafal Al-Quran. Dibaca berulang-ulang, bukan baca langsung. Enggak, baca. Tapi berulang-ulang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Selesai, ulang lagi 20 kali minimal. Disebutkan hitungannya. Ini tentunya ya nih bukan bid'ah dalam hal bilangan, enggak. Yang dipraktekkan oleh para penghafal 20 kali rata-rata membaca ayat itu kita akan ingat. Jadi usahakan dulu. Untuk hari ini Anda menghafal Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. 2. Jika tidak hafal juga, maka ingin membaca mushaf, boleh. Wallahu a'lam bissawab. Karena hukum asalnya adalah sunnah, maka ketika sunnah boleh kita baca mushaf. Tapi tentunya enggak harus surah itu. Enggak harus Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Yang Anda hafal aja apa? Itu akan lebih baik. Cuman Al-Kafirun sama Qul Huwallahu Ahad, enggak ada masalah. Imami ibu Anda. Wallahu a'lam bishawab. Fulanah dari Bogor. Nanti Anda bilang ke Mas David ya. Anda mau yang mana dari 3 ini ya? Mushaf kecil, atau kemudian terjemah plus tajwid, atau mushaf biasa, mushaf Madinah.
Maksudnya ini bukan semuanya, enggak. 10 orang dan jumlahnya beda. Mushaf tajwidnya ada 3, mushaf kecilnya ada 3, mushaf madinahnya ada 4. Cuman 10 ya yang kita akan kasih. Kedua masih dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misal kita mengeluarkan zakat fitrah langsung ke orang fakir. Karena saya sekeluarga ada 3 orang. Saya ingin memberikan zakatnya ke 3 orang yang berbeda. Apakah boleh? Boleh. Karena soal cara nggak ada Pak. Tidak dipatok. Anda satu keluarga ke 1 orang, boleh. Nanti dia punya banyak, karena masalah. Nanti dia jual, dia akan punya duit. Atau kemudian dia simpan, kan bermanfaat. Atau kemudian dipecah, silahkan. Fidyah juga demikian. Anda kumpulin, nih karena Anda 30 hari nggak puasa nih, misalnya. Atau Anda bayarkan orang tua Anda yang sudah tua renta, nggak puasa lagi, nggak kodok juga, tapi bayar fidyah, kumpulin, kasih ke 1 orang, silahkan. Pecah ke beberapa orang, no problem, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih dari Rifkon, yang ketiga. Ulun seorang perawat. Nah, kalau ulun pasti dia adalah orang Jawa. Orang Banjar pastinya ya. Oke. Ulun seorang perawat. Ulun seorang perawat kontrak di sebuah rumah sakit pemerintah. Oh, pemerintah. Rumah sakit sekarang buka kontrakan ya? Bukan gitu ya. Saya adalah perawat kontrak di sebuah rumah sakit pemerintah. Siap? Qadarullah, ruangan tempat ulun bekerja ditunjuk oleh pihak manajemen rumah sakit sebagai ruangan COVID-19. Dalam bekerja menangani pasien suspek, perutnya kotak-kotak itu six pack ya. Pasien suspek COVID-19, kami cuma diberikan APD seadanya, tidak standar protokol. Untuk itu, ulun resign dari rumah sakit. Pertanyaan, apakah tindakan dan keputusan ini termasuk dari lari dari medan perang atau berlari dari takdir Allah menuju takdir yang lain? Iya, karena Anda tidak aman. Tidak mengapa. Tidak diberikan keamanan, gimana? Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa kemudian kita pergi perang juga tanpa peralatan. Anda mati konyol. Pengen bantu orang niatnya, bagus. Katakanlah itu perang Anda ya, siap. Tapi Anda nggak bawa senjata, nggak bawa pedang, nggak bawa tameng, nggak bawa pakaian zirah. Perang Anda mati. Jadi sikap Anda sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak diberikan pakaian yang selayaknya. Bukan berarti nggak pengen bantu orang. Ini apa? Ini saya masuk, ya ini ke peperangan tanpa persiapan, saya mati konyol. Lari dari takdir ke takdir yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi Anda dan juga semua para tenaga medis ya. Semoga mereka semuanya bisa bersabar ya. Indonesia nggak boleh terserah ya. Harus berjuang ya. Bersabarlah untuk membantu manusia. Kalau selesai dari perkara ini, hidup Anda insya Allah, Allah akan selalu bantu. Karena Anda bantu orang dan Anda bantu orang banyak dan tiap hari. Anda bantu orang 1 kali, Allah bantu Anda terus. Anda bantu orang banyak. Camkan ini untuk semua tenaga medis, para perawat, dokter semuanya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan selalu tolong hambanya kalau si hamba selalu tolong hamba, selalu ya. Allah akan selalu tolong hambanya. Ini syarah dari Syekh Al-Utsaimin. Allah akan selalu tolong hambanya. Jadi Allah itu bukan 1:1. Anda tolong orang sekali, Allah tolong Anda sekali, enggak. Anda tolong orang sekali, Allah tolong Anda selalu. Allah akan selalu tolong hambanya jika hambanya tolong orang lain. Saya pernah juga sebutkan faedah ini. Kenapa rata-rata kehidupan para dokter, bidan, semuanya itu. Atau Anda cari deh, silakan Anda yang pengen riset ya. Ada nggak dokter melarat? Ada nggak kemudian bidan melarat? Enggak. Allah berikan kehidupan mereka yang layak. Kenapa? Bantu orang tiap hari. Tapi kan bantuannya dibayar. Mereka banyak menggratiskan orang. Anda nggak tahu aja. Mereka juga lihat situasi dan kondisi kok. Kadang-kadang yang datang mereka tahu dari tampilan kan kelihatan. Kita bahas kemarin. Terkadang orang itu kelihatan dari tampilannya miskin. Penyakit anaknya berat. Tapi Allah adil. Orang miskin penyakitnya ringan-ringan. Orang kaya berat-berat.
Dan Anda jangan berharap punya penyakit berat kalau Anda miskin. Pengen dong punya penyakit jantung biar keren. Apaan? Udah, penyakit yang standar aja. Pilek, masuk angin. Jangan masuk penjara, repot. Masuk angin. Mereka bantu orang tiap hari. Dan Allah berikan kehidupan mereka yang lain. Jadi jangan terserah. Berjuang karena manfaatnya sebelum di akhirat, di dunia pun Anda akan mendapatkan manfaat. Bersabarlah. Dan tentunya berperang dengan peralatan yang lengkap ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita paham mungkin yang kemarin mengatakan Indonesia terserah, dia kesel aja. Kesel dia. Berbulan-bulan dia kemudian nggak pulang, pakai pakaian luar biasa panas itu, bertaruh dengan nyawa. Orang kemudian tidak menjalankan protokol semestinya. Kesel dia. Tapi bersabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih dari Rifkon ya, dari Rifkon 4, sisanya dari SMS ini, dari WhatsApp nomor ini. Afwan Ustadz, bagaimana caranya hati ini selalu istiqomah? Istiqomah, keistiqomahan itu adalah anugerah dari Allah, jadi Anda harus minta. Keistiqomahan dan makna istiqomah itu adalah menjalankan ketaatan beragama, itu adalah anugerah. Jadi Anda harus minta. Siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian praktekkan perintahnya, tinggalkan larangan. Pertama Anda minta agar diberikan keistiqomahan, kemudian Anda berusaha dengan menjalankan ketaatan. Insya Allah istiqomah. Dan sisanya tentunya ikhlaslah dalam beramal, kemudian cari komunitas yang mendukung ketaatan Anda agar Anda istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Oke? 4 dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Kalau setelah kita melaksanakan sholat id di rumah, bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah duha lagi Ustadz? Boleh. Ada masalah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan waktunya masih terbuka, tentunya sampai sebelum atau menjelang zuhur ya. Yang dari WhatsApp baru satu Anda baca ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apakah ada iqomah dulu sebelum sholat id di rumah bersama keluarga? Nggak ada azan, nggak ada iqomah, nggak ada sholat sunnah sebelumnya. Sama seperti ketika kita sholat id di lapangan kemarin-kemarin. Sama, hingga cuma tempatnya saja bro. Tidak ada azan, tidak ada iqomah. Takbiran tetap ya. Tidak ada azan, tidak ada iqomah, dan tidak ada sholat sunnah qabliyah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Udah 7 ya? 6, 4 lagi ya. Ustadz, mohon nasihatnya agar ulun bisa istiqomah karena semenjak hijrah banyak ujian yang ulun hadapi karena orang tua ulun sangat membenci ulun dengan hijrah ulun. Ulun sariki pakai baju syar'i sampai baju-baju syar'i ulun dibuang, Al-Quran terjemah dan buku-buku tajwid ulun diambil, dan sekarang ulun belajar tajwid diam-diam karena ulun sangat perlu belajar tajwid, di mana orang tua ulun kada pernah sholat dan puasa. Setiap ulun nasihati selalu dibantah jangan melajari orang tua. Siap? Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan Anda kesabaran, dan Anda memohonlah kepada Allah agar diberikan kesabaran. Yang kedua, ketika Anda sudah memberikan nasihat kepada kedua orang tua dan cukup parah ini, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, jangan disambung, itu ada lagu ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa.
maka ini cukup parah untuk seorang muslim. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lunakkan hati mereka. Lunakkan hati mereka hingga kemudian mereka mau mendengarkan nasihat yang Anda sampaikan. Anda jangan kemudian istilahnya over pede gitu. Saya bisa nasihati orang soleh. Enggak bisa. Siapa Anda memangnya? Nabi Muhammad enggak bisa islamkan pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad enggak bisa islamkan pamannya Abu Thalib. Kurang apa Nabi Muhammad itu? Sempurna sudah, enggak usah kita ajari bagaimana cara dakwah. Tapi tidak bisa islamkan pamannya Abu Thalib. Bukti bahwasanya hidayah milik Allah. Maka mintalah kepada Allah. Tugas Anda hanya menyampaikan, sisanya banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka hingga kemudian nasihat Anda diterima, mudah difaham, hingga kemudian selanjutnya bahkan mungkin akan belajar bersama-sama dengan mereka. Jadi sabar dan kemudian banyak berdoa. Ingat, jalankan ketaatan dan banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dan yang seperti ini, pertanyaan semisal seperti ini di banyak kasus teman-teman itu banyak. Dan kemudian mereka betul-betul bersabar menghadapi orang tua, tetap taat selama bukan kemaksiatan. Banyak doa, jalankan ketaatan, berubah. Ada yang mengeluhkan seperti ini tapi saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ada yang mengeluhkan seperti ini orang tuanya, berubah sekarang. Kenapa? Karena itulah hidayah dari Allah. Anda memohonnya, Anda memintanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada yang memiliki hati mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 7 ya, Bet? Hah? Sekarang 8. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita diberikan Allah kesehatan. Amin. Sebagai seorang kepala keluarga yang mesti berusaha agar anggota keluarga terhindar dari api neraka, apa saja yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa membawa keluarga kita dihindarkan dari siksa api neraka selain hal-hal yang wajib seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan dan menjaga aurat? Doa apa saja yang beliau ajarkan? Banyak tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib menafsirkan, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka urusan agama secara menyeluruh. Wa adibuhum, ajarkan mereka adab-adab Islam. Luas tentunya makna penafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Itulah kenapa kita semuanya sebagai kepala keluarga harus faham. Apa itu rukun iman dengan semua cabangnya? Faham. Kemudian turunkan itu ke keluarga. Rukun Islam dan semua cabangnya? Faham. Ajarkan itu kepada keluarga. Pelan-pelan. Yang Anda dapatkan, Anda beri. Atau mungkin kadang-kadang bersama-sama. Istri Anda ajak ke kajian. Anak Anda ajak ke kajian. Karena di saat yang sama belajar sama-sama. Islam itu luas, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa dipelajari. Luas sekali, yakni rukun iman dengan semua cabangnya, itu kita bicara akidah. Luas sekali kemudian Islam dengan semua cabangnya, cabang pembahasan maksudnya, dan tentunya semuanya bisa dipelajari. Anda harus memaksa diri Anda dan keluarga untuk belajar agama, khususnya Anda sebagai kepala keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah hal yang pertama. Fokus kepada yang wajib. Fokus kepada yang wajib. Itu adalah langkah pertama. Ya, sholat. Itu di antara semuanya, sholat. Nanti kemudian sekarang berpuasa. Suatu saat kemudian mereka bisa berzakat, bisa hajian. Ya, fokus dengan yang wajib dulu. Tapi bukan berarti kemudian di saat yang sama yang sunnah tidak bisa dilakukan, bisa. Kenapa? Karena yang wajib ini kita tidak melakukannya secara sempurna, maka yang sunnah-sunnah itu akan menempel bolong-bolongnya. Ada sholat yang sunnah, ada puasa yang sunnah, ada infak yang sunnah, sedekah. Ada yang kemudian belum wajib tapi untuk latihan umroh misalnya, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian adab-adab Islam, adab-adab Islam. Makanya 3 hal ini kita bahas di Masjid Imam Syafi'i. Ada sirah Nabi secara umum dari Nabi Muhammad sebelum lahir bahkan sampai beliau meninggal. Kemudian ada syama'ilun Nabi, sifat Nabi Muhammad SAW physically, dan juga bagaimana kemudian ini akhlak beliau individu. Dan kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi kepada orang lain, akhlak dan adab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi Anda. Berapa Pit? Sekarang 9. Afwan Ustaz, pertanyaan titipan. Siap. Berarti bukan Anda yang menerima hadiah. Karena titipan. Bagaimanakah praktek takbiran hari raya yang benar? Apakah dari satu orang dulu baru setelahnya itu diulangi jamaah yang lain? Satu-satu ya. Secara individu ya. Wallahu a'lam bishawab. Secara individu, tapi kemudian jika dia lakukan yakni banyak orang, maka dia seperti dengungan lebah. Wallahu a'lam bishawab. Dari sejak masuk tenggelamnya matahari nanti masuknya malam, maka kita takbiran. Wallahu a'lam bishawab. Agungkan Allah Subhanahu wa taala sampai besok menjelang salat Id. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ini udah tadi hijrah. Oh, ini tadi udah juga ya, doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Banyak ya. Nah, ini untuk penanya ini nih, khusus untuk penanya ini nih, Pit. Kasih buku doa. Nanti Anda akan dapatkan di sana. Dan yang lain kalau yang nggak dapat, Anda bisa download di Play Store, di apa tuh, App Store. Ada aplikasi namanya Apa Doanya, lengkap itu terjemahan itu dari disadur semuanya rata-rata dari Hisnul Muslim yang kita bagikan ya. Udah canggih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat fitrah pada keluarga yang beliau janda dengan 2 anak? Bukan karena jandanya. Beliau fakir enggak? Beliau miskin enggak? Penerima zakat fitrah itu cuma 2 golongan, fakir dan miskin. Siapa itu orang fakir? Orang yang untuk kebutuhan primernya aja susah. Miskin itu orang yang kebutuhan primer oke, sekunder susah. Kesehatan, kendaraan, sekolah susah. Nah ini. Orang yang menerima zakat fitrah cuma 2 golongan. Orang menerima zakat 8. Secara umum zakat 8. Tapi kalau zakat fitrah cuma 2. Bukan karena jandanya. Dia fakir enggak? Dia miskin enggak? Iya, maka layak atau berhak dia untuk Anda berikan kepadanya zakat fitrah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ketika akan diberikan zakat, beliau nolak dengan alasan takut termakan oleh kami yang memberi. Dikarenakan karena rumah berdekatan, beliau sering makan bareng bersama keluarga kami di rumah, bawa nasi sendiri. Benarkah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya tadi mengiranya beliau menolak karena beliau janda tapi kaya. Ya, bukan fakir miskin namanya. Tapi beliau sering makan bersama. Siap. Tetap kasihkan. Ya, tetap kasihkan. Karena tentunya yakni berasnya pasti beliau manfaatkan untuk beliau dan juga anak-anak beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari semua 10 penanya tadi, ada 3 yang dapat mushaf saku. Ada 3 yang dapat mushaf terjemah dan tajwid, dan ada 4 yang dapatkan mushaf Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.